الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madaninya itu, hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di seluruh masjidnya, yakni pada tanggal 16 Oktober, pada tanggal 13 Oktober 2023, judul khutbahnya yaitu urgensi akhlak mulia atau akhlakul karimah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang utusan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di antara kalian semua di muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam tatanan kehidupan manusia dan bermasyarakat, hendaknya seorang muslim, seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencerminkan akhlak-akhlak yang terpuji, supaya apa? Supaya dirinya itu selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahmati kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sedikit sekali orang-orang yang menerapkan akhlakul karimah. Sedikit sekali moral anak sekarang terdidik oleh akhlakul karimah. Maka buat apa pendidikan setinggi dikejar setinggi-tingginya tapi akhlak diabaikan? Maka dengan akhlak yang baik itu akan mencerminkan sosok muslim yang sejati, di mana dalam kehidupannya orang lebih takzim kepada dirinya, di mana dengan akhlak itu orang akan menghargai dirinya. Maka dalam kitab Sofwatul Asfat itu Imam Ibnu Jauzi mengatakan, apabila dirimu bertemu dengan orang-orang yang lebih tua darimu, maka katakanlah bahwa dia adalah orang yang dulu beriman, banyak pahalanya daripada kita, banyak pahalanya daripada saya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua sama kita, itu akhlak yang terpuji. Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang lebih muda daripada kita, maka beliau mengatakan, katakanlah dalam hatimu, dia memang lebih muda darimu, tetapi kamu lebih banyak dosanya daripada dirinya, karena kamu jauh lebih hidup lebih lama daripada dirinya. Maka rendahkanlah dirimu dengan mengingat-ingat dosa yang pernah kamu lakukan. Barangkali dia yang lebih muda itu lebih sedikit dosanya daripada dirimu yang lebih tua. Dan beliau meneruskan, apabila dirimu bertemu dengan teman-teman yang menghormati dirimu, maka janganlah kamu ujub dan jumawa dulu. Maka barangkali teman-temanmu yang menghargai dirimu itu adalah orang-orang yang beretika, yang berilmu tinggi, sehingga dengan ilmunya dia merendahkan sifat egonya dan memuliakan dirimu. Baik, bisa jadi kamu yang dihormati itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang menghormati dirimu. Dan beliau yang keempat meneruskan, apabila dirimu melihat orang-orang yang tidak menghargai dirimu, justru kamu malah diejek sama dirinya, sama orang-orang. Kamu lewat di suatu gang, orang tanpa ada menghormati dirimu, maka katakanlah di dalam hatimu, barangkali ini adalah akibat dosa yang pernah kamu lakukan,
sehingga Allah merendahkanmu, maka sudahilah dosa itu. Karena dosa itu berakibat, berakibat baik sekarang di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang mungkin dosanya tidak melakukan salat, dia tinggalkan salat, maka justru rahmat Allah tidak turun pada dirinya. Ada dosa yang dia lakukan sehingga orang-orang tidak lagi menghargai dirinya. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menunjukkan sikap mulianya itu, maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, kalau dirinya itu termasuk orang yang baik, maka hendaknya dirinya itu menghindari pertikaian atau perdebatan, walaupun perdebatan itu adalah perbuatan yang benar, yang diperdebatkan itu adalah benar. Hindari perdebatan yang sampai mengangkat urat nadi di leher itu. Maka kata Nabi, ana zaimun bi baitin biradil jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, saya ini adalah orang yang diberi nikmat, di mana bisa menguasai penduduk surga. Maka saya melihat ada orang-orang yang diberi kenikmatan di surga yang luar biasa. Dia adalah orang-orang liman tarokal miro, orang-orang yang meninggalkan perdebatan walau kana muhaqqan, walaupun yang diperdebatkan itu adalah sesuatu yang benar. Maka perdebatan itu akan menyisakan sakit hati, akan menyisakan luka tersendiri. Habis perdebatan, orang tidak lagi mau berkumpul karena kita tahu karakter satu dengan yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hindarkanlah itu berbohong. Kata Nabi Muhammad SAW, saya melihat ada di tengah-tengah surga itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Siapakah dirinya? Liman tarokal kadhib. Dialah orang-orang yang meninggalkan bohong. Walau kana mazihan, walaupun dia berbohong itu bercanda. Ini akhlak yang selanjutnya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW katakan, terus tinggikanlah akhlakmu, rendahkanlah dirimu dengan orang lain, merendah, meredup, supaya engkau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya melihat orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga nanti itu adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang memperbagus akhlaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita ambil kesimpulan pada khutbah Jumat pada siang hari ini, bahwa hendaknya seorang muslim selalu menghindari yang namanya pertikaian demi kemaslahatan. Hendaklah seseorang tersebut menghindari sesuatu yang bohong walaupun itu sifatnya bercanda. Maka orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan akhlak yang baik, selalu menebarkan senyuman walaupun dirinya mungkin bukan termasuk orang yang paling kaya di antara keluarga itu. Maka orang-orang yang terus memupuk dirinya dengan akhlak terpuji, terus dia sandarkan Al-Quran dan hadis sebagai pijakannya, maka orang-orang tersebut akan menjadikan akhlak yang baik bagi sebagaimana Nabi Muhammad SAW ajarkan. Maka dengan akhlak orang akan sayang dengan kita. Dengan akhlak yang baik orang akan dekat dengan kita. Dengan akhlak yang baik kita akan dimudahkan perjalanannya, perpisahan antara dunia dan akhirat. Sampai nanti di surga, orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Begitulah jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi daripada akhlakul karimah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.